sebagaimana waktu yang telah disepakati adalah di jam 4 sore. Nanti dirasa waktu ini kurang tepat atau teman-teman banyak kesibukan, mungkin bisa kita alih waktukan ya di lain kesempatan atau di lain waktu, di lain jam. Ini sudah saya tunggu teman-teman untuk masuk, tapi mungkin masih pada mudik ya. Baik, saya mulai. Al-musannifu rahimahullah ta'ala fa'ana biha bi'ulumi fitarini amin. Al-kalamu wal lafdhu al-murakabu al-mufidu bil wad'in. Ya, jadi ini saya baca matan ajrumiyahnya dulu, karena memang syarah Mukhtasar Jiddan ini merupakan syarah yang sebenarnya tidak terlalu tebal. Judulnya saja Mukhtasar Jiddan, sangat tipis. Tapi sebenarnya kalau mau kita urai dengan betul dan teliti, tentu saja bisa menjabar begitu ya. Nah, jadi yang dikehendaki dengan kalam, jadi ini kita akan memulai dengan istilah. Ya, ada istilah kalam, yang mana ini menurut para ahli nahwu yang disebut dengan kalam itu adalah sebuah lafaz yang terangkai, yang memberikan makna, ya, memberikan manfaat, faidah, pemahaman bil wad'i dengan asal peletakannya. Jadi ketika lafaz yang terangkai itu dibuat, di sana dia bisa memberikan sebuah pemahaman. Uraiannya adalah bahwasanya kalam ini menurut para ahli nahwu yakni adalah lafaz yang tersusun ya sebagaimana telah disebutkan, yang terangkai, yang memberikan faidah dengan asal peletakannya. Fal lafzu, ya, maka yang dikehendaki dengan lafaz wa sautu al mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyati kazaidin. Lafaz itu adalah sebuah suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Nah, jadi suara apapun ya, manakala dia mengandung sebagian huruf hijaiyah, maka dia disebut dengan lafaz. Nah, sebagaimana jenis ini contohnya lafaz zaidun. Lafaz zaidun ini adalah sebuah suara yang mengandung huruf hijaiyah. Di sini terdapat zai, terdapat ya, terdapat dal. Nah, kata zaidun ini bisa kita identifikasi sebagai lafaz. Nah, nantinya kalau tidak bisa mengandung ya sebagian huruf hijaiyah, sebagaimana suara gendang umpama, maka tidak bisa kita sebut dengan istilah lafaz. Karena suara gendang tidak mengandung huruf hijaiyah. Di sini bisa kita kecualikan dengan kata-kata lafaz, ya, sesuatu yang bisa memberikan pemahaman namun tidak berupa lafaz, sebagaimana isyarat, tulisan, ya, ataupun semacam simpul-simpul tertentu, kemudian semacam simbol, ya, itu tidak dinamakan kalam oleh para ahli nahwu. Kenapa? Karena bukan berupa suara. Kita harus ingat, sesuai dengan pendefinisian yang telah disebutkan di atas, namanya lafaz adalah suara. Sehingga hal apapun yang memahamkan namun tidak berbentuk suara dan juga tidak mengandung huruf-huruf hijaiyah, tidak bisa kita sebut dengan lafaz. Berikutnya murokab. Ya, murokab itu adalah tersusun atau terangkai, terkombinasikan dari dua kata atau lebih, min kalimataini fa'aktar, dari dua kata atau lebih, sebagaimana lafaz koma zaidun dan zaidun qaimun. Nah, lafaz koma zaidun dan zaidun qaimun, ya. Pada percontohan yang telah disebutkan di sini, koma zaidun dan zaidun qaimun, terdapat dua kata yang terkombinasikan. Yakni pertama adalah kata koma dan yang kedua adalah kata zaidun. Koma sebagai verb, kata kerja, zaidun sebagai kata benda, nounnya. Contoh berikutnya
adalah Zaidun qaimun, ya. Zaidun qaimun. Zaid ini adalah kata benda, qaimun adalah kata benda. Sebenarnya dari percontohan ini sudah secara langsung memberikan keterangan bahwa adanya kalam ini komponen minimalnya kalau tidak terangkai dari kata kerja dan kata benda, dia adalah kata benda semua. Di sini bisa dilihat percontohan yang pertama, yakni koma Zaidun itu terangkai dari fiil dan fa'il, pekerjaan dan pelakunya. Nah, setiap fa'il, setiap pelaku itu akan berkondisi rofa. Jadi akhir kata dalam bahasa Arab itu dalam beberapa kasus tidak bisa konsisten dalam satu bentuk saja. Ia akan berubah tergantung di mana kata itu diletakkan. Nah, nanti macam-macam kondisi tersebut, ya, ada yang disebut rofa, nasab, jar, dan jazm yang kesemuanya terkumpul dalam konsep i'rab. Nah, fa'il itu akan selalu terbaca rofa. Rofa itu secara basic akan diwakili dengan dhammah, koma Zaidun. Untuk contoh yang kedua, yakni Zaidun qaimun, itu terangkai dari mubtada dan khobar. Nah, ya. Zaidun qaimun, Zaidnya itu mubtada, qaimun itu khobar. Jadi kata benda awalan yang kemudian diberi predikat, gitu ya. Setiap mubtada, kata benda awalan ini akan terbaca rofa. Disebabkan rofaknya apa? Karena diletakkan di awal, diposisikan di awal, itulah yang membuat ia terbaca atau ia dalam kondisi rofa. Yang rofa ini diwakili dengan dhammah pada kasus ini. Berikutnya, setiap khobar itu dibaca rofa, ya, disebabkan oleh mubtada. Jadi dengan adanya kata benda awalan ini akan menyebabkan predikatnya terbaca rofa. Wa kharaja bil murakabi al mufradu. Nantinya terkecualikan dengan istilah murakab kata benda yang tersusun atau sebuah lafadz yang tersusun, ya, lebih tepatnya, karena nggak melulu kata benda, di sana ada kata kerja plus kata benda. Nanti adalah sebuah kalimat yang mufrad. Mufrad ini tunggal. Dalam artian tunggal, ia tidak dirangkai, ia tidak tidak dikonsepkan, tidak digabungkan dengan kata yang lain. Sebagaimana lafadz Zaidun. Murni hanya Zaid, nama orang saja. Maka ini tidak disebut dengan kalam menurut ahli nahwu. Sebenarnya kalau kita sedikit jeli dengan keterangan-keterangan di sini, kita bisa pahami, ya, arah dari kata kalam itu mungkin dekat dengan arti kata komunikasi dalam bahasa Indonesia. Ketika kita menyebutkan hanya sebatas nama seseorang, itu bukan berbentuk komunikasi. Tapi ketika bila mana kita sebutkan subjek dan predikat, di sanalah ada nuansa komunikasinya. Ada kabar yang berusaha kita sampaikan kepada audiens pendengar. Berikutnya, wal mufid, ya, ma'afada faidatan. Yang dikehendaki dengan bermakna itu adalah suatu lafadz yang menghasilkan makna yahsunu as-sukutu 'alaiha minal mutakallimi wasami. Jadi sudah bisa menghasilkan sebuah makna atau sebuah manfaat, faidah, pemahaman yang manakala si mutakallim, si pembicara itu berhenti ketika menyampaikan itu, ataupun si pendengarnya itu tidak berkomentar apapun, kedua belah pihak ini dianggap sudah melakukan hal yang tepat. Ya. Jadi umpama saya katakan Zaid berdiri, kemudian saya diam. Yang mendengarnya, yang memahami pun diam. Nah, baik diamnya saya maupun audiens itu dalam kondisi yang dianggap dalam kondisi yang baik-baik saja, tidak menimbulkan pertanyaan dan sebagainya. Jadi audiens itu tidak menanti-nanti kejelasan dari si subjek atau tidak menanti-nanti
subjek dari predikat itu siapa, si mutakalim pun, si pembicara sudah dianggap sudah menyampaikan komunikasi dengan angka minimal. Angka minimal bisa disebut komunikasi. Sebagaimana contoh koma Zaidun dan Zaidun qa'imun. Masing-masingnya ini memberikan pemahaman yang manakala si pembicara dan si pendengar ini diam, itu dianggap baik. Ya, apa pemahaman yang disampaikan di sini? Yakni mengkabarkan tentang berdirinya sosok Zaid. Karena manakala si pendengar mendengar hal ini, dia tidak akan menantikan adanya keterangan yang lain yang menjadi pijakan sebagai komunikasi yang utuh. Angka minimal sebagai komunikasi yang utuh itu sudah selesai gitu loh. Jadi dia nggak perlu menanti keterangan yang lain sebagai kesempurnaan sebuah komunikasi dalam angka minimalnya. Nah, dan diamnya mutakalim pun ini dianggap baik. Maka terkecualikan dengan istilah mufid, ya, yang murokab adalah manakala ada sebuah rangkaian kata yang di sana tidak bisa memberikan pemahaman. Contohnya Gulamu Zaidin, ya anak buahnya si Zaid. Ketika saya sampaikan nggak ada angin, nggak ada hujan, anak buahnya si Zaid, ini memahamkan nggak? Tentu tidak. Betul, kita memahami makna dari kata anak buahnya si Zaid. Cuman arah pembicaraan, arah komunikasinya kemana ini tidak bisa diidentifikasi. Tidak bisa kita pahami. Manakala di sana dengan tanpa kita berikan predikat, ya. Ya hanya sebatas itu saja, tapi tidak kita berikan predikat. Ini apa namanya? Tidak memahamkan. Ataupun semacam kata pemahaman di sini, ya dalam kasus jika Zaid telah berdiri, keutuhan pemahamannya itu di sana ada ya dengan menyebutkan respon atas pengandaian yang memahamkan. Nah, kedua-duanya jadi sebuah kata yang di sana sudah digabungkan namun tidak memberikan pemahaman, ya. Karena memang unsurnya dia hanya sebagai subjek atau predikat saja tanpa menyebutkan pasangan lainnya dalam pola mendasar subjek. Menambahkan konjungsi, ya dalam bahasa Indonesia, menambahkan kata bantu lain yang di sini sifatnya berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan respon, di sini tidak dianggap kalam menurut ahli nahwu karena tidak memberikan pemahaman yang utuh. Berikutnya qauluhu bil wad'i, ya ini sebagian ulama menafsirinya dengan kata al-qasad, yakni adanya unsur niat atau kesengajaan. Sehingga manakala sebuah komunikasi yang tidak disengaja, sebagaimana ucapan orang yang tertidur atau lupa, dia sedang tidak sadar tiba-tiba bicara gitu ya. Ini tidak disebut sebagai kalam karena tidak ada unsur kesengajaannya. Menurut versi ulama nahwu. Ada yang menafsiri bil wad'i ini dengan bahasa Arab sehingga ucapan selain bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa barbar ya bahasa bangsa Mongol itu tidak disebut dengan kalam menurut ahli nahwu. Nah, di sini akan ada contoh dari yang memenuhi 4 kriteria tersebut ya. Contohnya koma Zaidun dan Zaidun qa'imun. Ini memenuhi al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Dalam contoh koma Zaidun ya, contoh yang pertama ini terangkai dari fi'il dan fa'il.
Sedangkan yang kedua terangkai dari mubtada khobar. Fi'il fa'il, pekerjaan dan kata kerja dan pelakunya. Yang kedua mubtada, ini kata benda. Kata benda yang diletakkan di depan, ya, kata benda pendahulu, ya. Dan juga predikatnya, kata benda yang didahulukan dan predikatnya. Semua dari contoh ini adalah lafaz yang murakkab, yang mufid bil wad'i, sehingga bisa disebut dengan kala. Nah, saya rasa ini tidak susah ya. Ini pengertian yang sudah sering kita dapati manakala kita belajar ilmu nahwu. Berikutnya kita akan membahas unsur-unsur penyusun dari kalam, ya. Di sana ada isim, ada fiil, ada harf. Yang harf ini bisa menunjukkan sebuah arti. Ya, yang harf ini bisa menunjukkan sebuah arti. Jadi macam-macamnya kalam, maksudnya komponen dari unsur penyusun kalam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah kata benda, yakni sebuah kata yang menunjukkan makna dalam dirinya, namun dia tidak berhubungan dengan waktu sama sekali. Maksudnya 3 perspektif waktu, yang lalu, yang akan datang, dan saat ini. Ya. Tidak berhubungan dengan salah satu dari 3 perspektif waktu itu. Yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Contohnya sebagaimana lafadz Zaidun. Lafadz ana yang berupa isim domir, ya, kata ganti. Zaidun ini nama perorangan atau biasa disebut dengan isim alam, identitas. Dan hadza isim isyarah. Asani yang kedua adalah al-fi'al, kata kerja. Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaronat bi zamanin wat'at. Yakni sebuah kata yang mengidentifikasikan sebuah arti dalam dirinya dan dia bersinggungan dengan waktu dari awal peletakannya. Jadi 3 perspektif waktu yang saya sebutkan tadi. Bisa waktunya yang lampau, saat ini, atau yang akan datang. Kalau kata itu menunjukkan waktu yang telah terlewat, dinamakan dengan al-fi'lul madhi, kata kerja lampau. Contohnya sebagaimana lafadz koma. Namanya lafadz koma. Dan manakala menunjukkan sebuah waktu yang di sana masih spekulatif, jadi tidak bisa dipastikan waktunya, ya. Hanya menimbulkan 2 kemungkinan antara saat ini dan yang akan datang, maka disebut dengan al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari. Yang berikutnya, wa in dalat ala talabi syai'in fil mustaqbal. Kalau kata itu menunjukkan untuk menuntut atau meminta sesuatu di masa yang akan datang, disebut dengan fi'lul amri. Contohnya lafadz. Nah, ini varian yang kedua dari unsur-unsur penyusun kalam, yakni fi'al. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Yang ketiga adalah haraf. Haraf itu sebuah kata yang menunjukkan makna namun tidak di dalam dirinya. Dalam artian dia itu hanya sebagai kata bantu yang nantinya akan menunjukkan makna bila mana ia digabung dengan kata yang lain. Ya. Jadi ia akan secara aplikatif menunjukkan arti manakala digabung dengan yang lain. Apa bedanya dengan huruf hijaiyah? Huruf hijaiyah kalau sendiri juga nggak bisa menunjukkan arti, kalau digabung baru menunjukkan arti. Nah, kalau huruf hijaiyah yang semacam itu bukan masuk unsur dari kata. Dia adalah unsur-unsur penyusun kata. Ya, gitu loh. Nah, unsur-unsur penyusun kata. Dan kemudian ada huruf atau ada harf yang memang dia itu dibuat dari unsur tersebut, namun tetap tidak bisa menunjukkan arti kecuali manakala ia digabungkan dengan kata yang lain. Ya, ini di sini disebut dengan harful ma'ani atau harfun ja'ali maknan itu tadi. Ya.
Jadi ada dua tinjauan harf sebagai unsur penyusun kata dan harf sebagai sebuah kata. Nah, harf sebagai sebuah kata pun itu dia tidak secara mandiri menunjukkan arti kecuali bila mana ia digabung dengan kata yang lain. Contohnya sebagaimana ilah, hal, dan lam. Dan contoh mudahnya, umpama nggak ada angin, nggak ada hujan, saya ngomong ke. Apa maksud dari kata ke itu? Tentu berarti ya, kata ke ini kan tidak memberikan pemahaman yang utuh ya. Kecuali ia di-mix, dikombinasi dengan kata yang lain. Saya pergi ke Bogor, saya pergi ke rumah, saya pergi ke Jakarta, dan sebagainya. Berikutnya, wa qauluhu ja'ali maknan. Ya. Jadi harafnya itu ya dia tidak ada peran, ya, tidak ada peran dalam rangkaian kalam kecuali manakala ia bisa menunjukkan sebuah arti. Sebagaimana kata hal dan lam, yang artinya apakah atau belum. Hal ini artinya istifham, jadi artinya itu interrogatif gitu ya, bertanya. Dan lam itu artinya adalah nafi, menegasi. Ya. Nah, manakala ia tidak punya peran dalam rangkaian sebuah komunikasi, maka disebut huruful mabani. Contohnya zai pada lafadz zaid, riaknya, dalnya, masing-masingnya adalah huruf mabani, bukan huruf ma'ani. Dia adalah huruf mabna, bukan huruf makna. Ya, baik, kita lanjutkan. Fal ismu, ya kata benda. Yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wa lami wa hurufil. Isim itu bisa dikenali dengan adanya khafd atau biasa disebut dengan i'rab jar. Kondisi jar yang umumnya diwakili dengan tanwin secara basic. Secara basicnya pakai tanwin. Maaf, tanwin. Kasroh yang secara basicnya diwakili oleh kasroh. Berikutnya tanwin, ya isim atau kata benda juga bisa dikenali dengan adanya tanwin. Kemudian dukhulul alif wal lam, masuknya alif dan lam. Wa hurufil khafdi, ada haraf-haraf jar. Jadi kata bantu yang memang di sana perannya untuk menghubungkan sebuah kata kerja atau yang semakna dengan itu dengan kata benda. Karena kata kerja itu kadang terbatas cakupan maknanya, maka nanti harus menggunakan harful jar ini supaya maknanya bisa sampai kepada sebuah kata benda. Saya beri contoh umpama saya duduk. Nah, duduk ini kan kata kerja. Kemudian ingin dikaitkan dengan rumah, maka membutuhkan kata bantu di. Nah, jadi konjungsi-konjungsi yang kaitannya itu untuk menghubungkan kata kerja atau yang semakna dengan itu. Huruful khafdi. Bahwasanya isim ini akan menjadi berbeda dari fiil dan haraf dengan adanya i'rab jar. Contohnya marartu bi Zaidin wa gulami Zaidin. Nah, maka kata Zaid dan gulami Zaid ini adalah kata benda. Kenapa? Karena dia kemasukan i'rab jar, terbaca kasrohnya pada kata Zaidin, pada kata gulami Zaidin. Kata Zaid ini majrur, dibaca jar disebabkan oleh ba. Dan gulam itu juga jar ya. Keduanya adalah kata benda karena adanya i'rab jar. Berikutnya tanwin. Sebagaimana contoh lafadz Zaidun dan Rojulun. Zaidun dan Rojulun ini masing-masingnya adalah kata benda karena terdapat tanwin di dalamnya. Tanwin itu apa sih? Tanwin itu adalah nunun sakinatun, nun mati, talhaqul akhira lafdhon lahfadhon. Nun mati yang berada pada akhir kata secara pelafalan namun tidak secara tulisan. Berikutnya
masuknya alif dan lam. Contohnya ar-rajulu dan al-gulamu. Karena basicnya itu adalah kata rojulun dan kata gulamun. Nah, nanti bisa kita modifikasi ya dengan menambahkan al menjadi ar-rajul dan ulamu. Apa istilahnya kalau dalam bahasa Inggris itu saya lupa. Jadi kan kalau dalam bahasa Inggris itu ada imbuhan the, the itu ya. The ini kan untuk noun saja, verb dan semacam conjunction kan tidak menggunakan kata the ini. Masing-masingnya bisa dimasuki oleh al. Berikutnya ada huruf-huruf jar, maratu bi zaidin wa rajulin. Saya berpapasan dengan Zaid dan rojul. Ya, di sini huruf jarnya adalah ba. Ya, huruf khafdi ba. Nah, jadi saya berpapasan dengan kata dengan ya. Ini untuk menghubungkan kata kerja yakni kata berpapasan dengan kata benda berupa Zaid. Dari kata kerja dan kata benda dihubungkan dengan huruf jar. Jar itu secara harfiah artinya menarik supaya bendanya ini bisa terseret untuk terpapar pekerjaan. Di sini akan menyebutkan segolongan dari huruf-huruf jar, diantaranya min dan ila. Contohnya sirtu minal basroti ilal kufati. Jadi adanya kasroh di belakang pada kata basroh dan kufah itu dikarenakan ada kata min dan juga ila. Ya. Mereka semua adalah isim karena kemasukan min dan juga ila. Ya meskipun tadi saya juga ada alnya ya. Cuman nggak masalah. Bisa satu kata itu multi ciri gitu ya. Cirinya ada banyak. Berikutnya adalah an sebagaimana contoh lafadz Romaitu sahma anil kausi. Ya, saya menembakkan panah menjauh dari busur. Nah, di sini busur itu kata benda karena kemasukan an. Sebenarnya kitab ini sangat mudah ya, sangat aplikatif maksudnya. Contoh-contohnya juga tidak terlalu rumit, bisa langsung didapati di sini. Kemudian ada ala, raqibtu alal farosi, saya menunggang di atas kuda. Ya, saya menunggang di atas kuda. Fal farosu ismun li dukhuli ala alai, adalah isim kata benda karena kemasukan ala. Kemudian ada fi, contohnya al-ma'u fil kuzi, air berada di dalam kendi. Fal kuzu, kata kuz ini adalah kata benda karena kemasukan fi. Kemudian rubba. Ya, rubba ini termasuk harful jar. Jadi dia merupakan kata bantu, kata konjungsi yang untuk menghubungkan fiil ya kata kerja dengan kata benda. Rupa rojulin karimin lakoitu. Sedikit laki-laki yang mulia yang aku temui. Berarti ya ditemui laki-laki nakal ya. Nah ini kata rojulin itu isim karena kemasukan rupa. Berikutnya Pak marotu bi Zaidin. Zaid adalah kata benda karena kemasukan ba. Kaf Zaidun kal badri. Zaid itu laksana rembulan. Bater ini adalah kata benda karena kemasukan kaf. Berikutnya lam al-malu li Zaidin. Ya, harta itu milik Zaid. Zaid adalah isim karena kemasukan lam. Berikutnya huruful qasami, huruf-huruf yang berarti sumpah. Ya, jadi ada segolongan huruf jar itu aplikasinya untuk sumpah. Ada wawu, ba dan ta. Wallahi, wabillahi, watallahi. Nah, lafzul jalalah, lafaz Allah ini kata benda karena kemasukan huruf-huruf sumpah. Berikutnya di sini disebutkan wal fi'lu yu'rafu ya. Bikot wasini. Fi'il itu bisa kita identifikasi, bisa kita kenali dengan masuknya beberapa kata yang merupakan cirinya. Nah, di antaranya ada qad, ada sin, ada saufa, ada tak taknis sakinah. Ya. Ada qad, kata qad ya, yang artinya nanti tergantung dia itu disandingkan dengan kata kerja apa. Karena qad ini akan multi makna dia.
Ya, maknanya pun akan bisa kita kenali tergantung qad ini disandingkan dengan apa. Dengan fi'il madhi tentu akan berbeda artinya dengan yang saat qad bersandingan dengan fi'il mudhari. Berikutnya ada sin dan saufa yang artinya akan, sama artinya. Cuman kalau sin ini waktunya dekat, akannya itu dekat. Saufa itu jauh. Jadi nanti artinya nanti. Kalau saufa itu akan, tapi saufa itu nanti, jauh waktunya. Dan taknis sakinah, tak yang menunjukkan arti wanita yang terbaca sukun. Nah, jadi kalau ada tak yang menunjukkan arti wanita kemudian sukun berpapasan atau bersandingan dengan sebuah kata, maka kata itu akan kita identifikasi sebagai fiil. Ya, jadi fiil di sini bisa kita bedakan dari isim dan harf dengan masuknya qad. Nah, qad ini bisa masuk pada fiil madhi. Contohnya qad qoma zaidun. Bisa. Masuk kepada fiil mudhari. Contohnya qad yaqumu zaidun. Nah, berarti yaqumu dan qoma ini adalah fiil. Ya, karena kenapa? Karena bisa dimasuki oleh qad. Sin dan saufa ini khusus untuk fiil mudhari saja. Yaqumu zaidun. Ya. Zaid ini akan berdiri. Kenapa kok nggak bisa masuk ke fi'il madhi? Ya, soalnya begini. Karena kan akan itu sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Sedangkan fi'il madhi itu perspektifnya ke belakang. Ya. Ini maka tidak sesuai ya. Sebentar. Saya lanjutkan kembali. Saya yaqumu zaidun wa saufa yaqumu zaidun. Nah, kata yaqumu di sini adalah fi'il mudhari karena adanya sin dan saufa yang bersandingan ya bersama dengan fi'il mudhari di sana. Dan tak sakinah, tak yang menunjukkan gender wanita dan terbaca sukun ini khusus untuk fi'il madhi. Contohnya qomat hindun. Nah, dalam contoh qomat hindun ini, maka kata komanya ya yang terdapat tak ini dia sudah dapat kita identifikasi sebagai fi'il madhi. Kenapa? Ya karena adanya tak yang berada di sana. Berikutnya kita akan lanjutkan pembahasan tentang harf. Ya, harf. Apa sih ciri dari harf ini? Ya, kalau isim punya ciri, fiil punya ciri, harf punya ciri juga dong. Kalau enggak kan nanti ada kecemburuan sosial ya. Isim bisa diidentifikasi, bisa dikenali dengan ABC. Kemudian fiil bisa dikenali dengan ZXY. Nah, kalau harf bisa dikenali dengan apa dong? Nah, supaya bisa dibedakan dari keduanya. Di sini disebutkan wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalimat harf ini sebuah kalimat yang tidak dianggap cocok atau tidak layak manakala bersandingan dengan ciri dari kata benda dan juga ciri dari kata kerja. Jadi manakala ada ciri pada kata kerja ya yang terdapat pada sebuah kata bisa kita identifikasikan di sana bukan haraf, atau begitupun ada ciri dari kata benda manakala memapar sebuah kata sudah dapat kita pastikan kata itu bukan kalimat harf. Jadi kalimat harf di sini bisa dibedakan dari kata benda dan kata kerja dengan praktek bagaimana, yakni kalimat harf itu tidak menerima ya ciri-ciri apapun dari cirinya isim pun juga tidak menerima ciri-ciri apapun dari cirinya kata kerja atau fiil. Sebagaimana contoh hal, fi, dan lam. Ketika kata ini nggak cocok, umpama kita tambahi al hal, al fi,
alam. Ini orang Arab nggak ada yang ngomong kayak itu. Atau kot hal, kot fi, dan kot lam. Jadi ketiga hal ini tidak menerima suatu apapun dari ciri-ciri kata benda dan kata kerja. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ciri dari kalimat harf itu adalah ia tidak menerima ciri dari isim dan fiil. Ya. Ciri kalimat harf adalah ia tidak menerima ciri dari isim dan fiil. Saya ulangi. Ciri dari kalimat harf adalah ia tidak menerima ciri-ciri dari kalimat isim dan kalimat fiil. Nah, itu ciri dari kalimat harf. Al-Alamah Al-Hariri dalam kitab Milhatul I'rab beliau menyebutkan al-harfu ma laysat lahu alamah faqis ala qauli takun alamah. Kalimat harf itu adalah kalimat yang tidak memiliki ciri. Nah, karena ia tidak memiliki ciri, itu adalah cirinya. Silahkan disamakan ucapan saya ini sehingga kau menjadi orang yang benar berpengetahuan. Nah, ini babul i'rab akan kita lanjutkan besok. Sekarang saya cukupkan sekian. Hanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.